pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Medan. Vaksinasi anak di Medan ditargetkan 51.000 per hari hingga selesai 2 pekan. Wali Kota Medan Bobi Nasution menargetkan vaksinasi anak umur 6 hingga 11 tahun tuntas dalam 2 pekan dengan target 230.000 anak. Kami targetkan bisa menyuntikkan 51.000 per hari untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dan diharapkan vaksinasi anak selesai dalam 14 hari, kata Bobi, Senin 17 Januari 2022. Bobi mengatakan bahwa vaksinasi dilakukan secara serentak di 41 sekolah baik negeri dan swasta. Vaksinasi dilaksanakan di sekolah dan mengikuti jam di sekolah. Sejauh ini, kata Bobi, tidak ada kendala dalam pelaksanaan vaksinasi anak termasuk izin dari orang tua. Masalah krusial hanya ketersediaan dosis vaksinnya saja. Kalau izin orang tua, bisa saya katakan di atas 98% mengizinkan. Dengan terlaksananya vaksinasi anak, kata Bobi, mulai pekan depan SD negeri sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM dan sistemnya sama seperti PTM di SMP. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Indonesia kembali kedatangan vaksin Sinovac sebanyak 5 juta dosis pada Senin 17 Januari 2022. Vaksin yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang merupakan tahap kedatangan yang ke-197. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yaitu Usman Kansong, mengatakan bahwa vaksin Sinovac yang datang termasuk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Vaksin yang datang kali ini adalah hasil pembelian langsung, kata Usman. Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan kedatangan vaksin COVID-19 baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Oleh karenanya, sejak awal pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi untuk bisa secara cepat dan lancar mendapatkan akses vaksin. Ketersediaan vaksin COVID-19 sangat penting, terlebih pemerintah mulai melaksanakan pemberian vaksin booster demi meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah sedang gencar-gencarnya mempercepat program vaksinasi booster kepada masyarakat Indonesia. Sebelumnya Indonesia kedatangan 6 juta dosis vaksin Sinovac pada Minggu 16 Januari 2022. Kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ini merupakan tahap ke-196. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, yaitu Joni, mengatakan bahwa vaksin Sinovac yang datang kali ini berasal dari pemberian langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini termasuk untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi anak dari umur 6 hingga 11 tahun dan vaksin booster. Dengan datangnya vaksin yang lancar, pemerintah pastikan ketersediaan vaksin akan aman. Gantari Pro merupakan mitra dari perusahaan PT Gantari Media Indonesia yang bergerak di bidang media online yang berlokasi di Kota Medan, sedang membuka lowongan kerja bagi Anda yang memiliki kemampuan di bidang multimedia seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, dan Photoshop. Pria dan wanita, usia maksimal 25 tahun dan berdomisili di Kota Medan. Segera lampirkan CV dan portofolio lengkap Anda ke email gantaripro@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 96 90 0781. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Berikut ini beberapa pemicu kenaikan harga pupuk di Sumut. Sejumlah persoalan memicu kenaikan harga pupuk di Sumatera Utara, salah satunya karena kekurangan pasokan bahan baku kimia dari luar negeri. Kemudian harga gas di pasaran juga ikut menjadi pemicu. Ini membuat harga pupuk menjadi sangat mahal, kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, yaitu Ahmad Hadian, pada Selasa 18 Januari 2022. Ia mengatakan bahwa harga pupuk di awal tahun ini dinilai sangat tidak wajar. Kondisi itu sangat memberatkan para petani. Ia mencontohkan harga pupuk urea saat ini mencapai 500.000 per sak, padahal saat normal harganya hanya berkisar 285.000 per saknya. Untuk itu, Ahmad Hadian mendesak Dinas Tanaman Pangan Holdikura Sumatera Utara untuk mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap bahan baku pupuk kimia dari luar negeri. Jika ditempuh dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk secara bertahap mengalihkan penggunaan pupuk kimia anorganik kepada pupuk organik. Ia juga meminta Dinas Tanaman Pangan agar lebih mengkonsentrasikan anggaran untuk bantuan alat-alat pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan pupuk organik, dan lainnya. Penggunaan pupuk organik akan menjadikan rakyat Indonesia lebih sehat karena mengkonsumsi hasil pertanian organik. Berita selanjutnya kita beralih pada kasus COVID-19 yang kembali melonjak. Pemerintah batasi pintu masuk luar negeri.
Pemerintah melalui instruksi Mendagri atau Mendagri nomor 3 tahun 2022 membatasi sejumlah pintu kedatangan dari luar negeri. Hal itu berlaku mengingat lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Pada aturan ini, pemerintah hanya membuka 6 bandara untuk pintu masuk luar negeri, seperti Bandara Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Bandara Udara Juanda di Sidoarjo, Bandara Udara Ngurah Rai di Denpasar, Bandara Udara Hang Nadim di Batam, Bandara Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, dan Bandara Udara Samratulangi di Manado. Sementara itu, pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar dan kapal layar. Dan untuk sebagai informasi, aturan ini akan berlaku sepanjang Mendagri nomor 3 tahun 2022 terbit, yakni pada 18 Januari hingga masa berakhir 24 Januari 2022. Nantinya pemerintah akan kembali melakukan evaluasi terhadap aturan terkait di berikutnya, sesuai dengan perkembangan angka kasus COVID-19. Terakhir, untuk pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan aturan dan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19, kementerian dan lembaga yang terkait. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter.